Penelitian korelasi udah, kausal asosiatif udah, eksperimen udah, tinggal desain penelitian kausal komparatif. Itu gimana ya contohnya? Oh iya, materi terakhir ya ini. Sini deketan, aku kasih tahu. Selamat belajar metodologi penelitian. Sebelumnya masih inget nggak arti kausal itu apa? Betul, kausal itu artinya penyebab atau sebab. Kalau komparatif, compare, berarti artinya membandingkan. Makanya tujuan dari kausal komparatif ini buat menemukan kemungkinan penyebab suatu perilaku, tapi caranya itu dengan membandingkan subjek-subjek yang punya perbedaan tapi masih satu tipe. Ya, ibaratnya kausal komparatif itu buat ngungkap penyebab atau si biangnya nih, soalnya ada dugaan antar variabelnya itu punya dampak. Tapi masih ingat kan kalau perlakuan variabel di kausal komparatif ini nggak bisa peneliti atur-atur, biasanya udah terjadi ex post facto, masih ingat? Atau sifat variabelnya itu kategorik atau konstruk. Kayak gender, cewek cowok, kan nggak bisa peneliti ngatur. Coba dong kamu cowok suruh jadi kecewek-cewekan, nggak bisa kan? Judulnya misalnya perbedaan motivasi belajar siswa berdasarkan gender pada mata pelajaran biologi. Atau penyakit, itu kan takdir ya, bukan hal-hal yang bisa dibuat-buat. Misalnya judulnya itu perbandingan kanker paru-paru pada pria perokok berat dengan yang bukan perokok. Atau variabelnya itu kebiasaan. Contoh judulnya bisa studi mengenai perilaku remaja yang bersosial media lebih dari 5 jam sehari misalnya. Biasanya emang perbandingannya itu sesuatu yang ada di subjek dan yang gak ada, atau tinggi dan rendah. Contoh misalnya aku orangnya gak pernah ngulang pelajaran sama sekali di rumah, dibandingin sama dia yang rajin banget setiap malam bisa mengulang pelajaran. Nah, prestasi belajarnya gimana nih antara kedua orang ini? Contoh lainnya itu yang tinggi dan rendah ya. Misalnya si A kemampuan literasinya tuh tinggi, sedangkan si B kemampuan literasinya rendah. Nah, bandingin tuh si A sama B kemampuan menelitinya gimana. Teknik analisis data di kausal komparatif ini bisa menggunakan ANAVA analisis varian, ANACOVA analisis kovarian, maupun MANOVA multivariate analysis of varian. Gitu aja kok. Sekarang udah tahu kan lika-liku desain penelitian kausal komparatif. Kalau kamu tertarik nggak menggunakan desain penelitian ini? Coba komen di bawah. Sampai jumpa. Materinya udah habis. Dadah. Gimana, sejauh ini paham nggak?